Energi listrik menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan kita, mulai dari HP, laptop, komputer, bahkan televisi sebagai hiburan. Bahkan peralatan rumah tangga pun menggunakan energi listrik. Tapi apa bedanya ya sumber tegangan pada baterai dengan PLN? Energi listrik ditransmisikan dari rumah ke rumah menggunakan sumber tegangan tinggi. Bahkan PLN setiap tahunnya terus meningkatkan kapasitas pembangkit listrik, mulai dari kota yang disalurkan hingga ke desa. Tapi pernahkah kalian berpikir, apa saja ya komponen yang digunakan oleh para teknisi dan bagaimana rangkaiannya? Om Swastiastu. Halo sahabat belajar, perkenalkan saya Kak Madu. Bagaimana? Sudah menyimakkan video di depan? Nah, mungkin kalian berpikir, apakah sama ya sumber tegangan pada baterai ataupun sumber tegangan dari PLN yang mengalir arus ke rumah-rumah? Nah, arus terbagi menjadi dua jenis, yaitu arus searah atau yang kita kenal dengan direct current dan arus bolak-balik yang kita kenal dengan alternating current. Baterai maupun aki itu termasuk dalam kategori direct current atau arus searah. Sementara pembangkit listrik seperti generator maupun arus dari PLN itu termasuk dalam arus bolak-balik atau alternating current. Nah, pernahkah kalian berpikir komponen apa saja yang digunakan oleh teknisi dalam rangkaian dalam arus bolak-balik dan bagaimana komponen rangkaian dari arus bolak-balik tersebut? Simak pembelajarannya dalam video selanjutnya. Tapi tunggu dulu, tetap kita mengacu pada kompetensi dasar dan indikator pembelajaran kita pada video kali ini. Untuk mengenal rangkaian arus bolak-balik tersebut, maka kita kenali dulu komponen pasif dari rangkaian arus bolak-balik. Komponen yang pertama yaitu resistor. Nah, resistor ini berfungsi sebagai menghambat arus. Nah, biasanya resistor ini disimbolkan dalam satuan ohm. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar. Di sana itu tertera bahwa ada komponen resistor yang dipasang pada sumber tegangan arus bolak-balik. Nah, di sana arus bolak-balik itu muncul secara periodik, sehingga persamaan arus dan tegangan pada resistor pun memenuhi persamaan gelombang sinusoidal seperti pada gambar. Nah, analisis hubungan arus dan tegangan ini biasanya digunakan diagram fasor. Nah, fasor resistor itu bisa kalian perhatikan bahwa arus sefase dengan tegangan. Untuk komponen yang kedua, yaitu ada induktor. Induktor sering disebut dengan koil atau berupa lilitan kawat atau kumparan kawat yang fungsinya untuk menyimpan energi listrik dalam medan magnet. Nah, induktor sendiri biasanya disimbolkan dalam satuan Henry. Nah, sekarang jika komponen induktor ini dialiri arus bolak-balik, muncullah perlawanan dari komponen atau muncul hambatan. Sering dikatakan jika hambatan yang muncul dari arus bolak-balik dari komponen induktor dikatakan sebagai reaktansi induktif. Ya, untuk persamaan reaktansi induktif bisa diperhatikan pada gambar. Nah, bagaimana menganalisis arus dan tegangan pada komponen induktor? Itu kembali lagi kita memperhatikan diagram fasor. Bisa diperhatikan pada gambar. Jadi, untuk fasor induktor, jadi tegangan itu berbeda fase 90 derajat. Nah, atau sering dikatakan bahwa tegangan fasenya mendahului 90 derajat dari arus. Oke, komponen yang ketiga yaitu ada kapasitor. Kapasitor sering disebut dengan elko yang fungsinya untuk menyimpan muatan listrik. Nah, biasanya kapasitor ini disimbolkan dalam satuan farad. Oke, bisa kalian perhatikan pada gambar. Di sana ada kapasitor yang dirangkai dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Nah, ketika arus bolak-balik ini melewati kapasitor, nah ada muncul perlawanan dari komponen atau dapat menimbulkan hambatan. Layaknya seperti induktor, hambatan yang muncul akibat arus bolak-balik melewati kapasitor ini dikatakan sebagai reaktansi kapasitif. Ya, rumus reaktansi kapasitif bisa kalian perhatikan pada gambar. Nah, bagaimana dengan menganalisis arus dan tegangan dalam kapasitor? Tetap kita menggunakan diagram fasor. Fasor dari kapasitor bisa diperhatikan ya. Jadi, ada perbedaan fase 90 derajat pada
tegangan dengan arus. Nah, jadi sering dikatakan bahwa untuk fasor kapasitor, tegangan membelakangi arus sebesar 90 derajat. Oke, mungkin kalian cukup bingung untuk mengingat diagram fasor dari induktor dengan kapasitor. Saya sudah buatkan cara cepat, cara singkat untuk mengingat bagaimana diagram fasor kapasitor dengan induktor. Bisa diperhatikan pada gambar. Oke, aku via. Nah, di sana A disimbolkan sebagai arus dan V disimbolkan sebagai tegangan. Sementara I induktor dan K itu adalah kapasitor. Nah, jika tegangan membelakangi arus, nah itu punyanya kapasitor. Nah, jika tegangan mendahului arus, itu punyanya induktor. Oke? Semoga bisa bermanfaat ya. Nah, dari 3 komponen tadi yang sudah kita pelajari, resistor, induktor, dan kapasitor, mari kita coba rangkai seri 3 komponen tersebut. Nah, kalian sudah ketahui bahwa dalam rangkaian seri, arus yang diterima di masing-masing komponennya itu adalah sama. Sementara tegangan di masing-masing komponennya itu adalah berbeda. Nah, untuk menentukan bagaimana tegangan total dalam rangkaian seri RLC dalam arus bolak-balik, itu menggunakan konsep fasor. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita ketahui fasor resistor itu dia arus sefase dengan tegangannya, seperti yang kalian terlihat pada gambar. Sementara untuk fasor dari induktor itu bisa kalian lihat tegangan mendahului arus atau berbeda fase 90 derajat. Sementara untuk fasor kapasitor dia tegangan membelakangi arus sebesar 90 derajat juga. Nah, untuk mendapatkan tegangan total ini itu kita jumlahkan dengan konsep vektor. Nah, dan kita harus menentukan resultan vektornya. Resultan vektor ini bisa kita gunakan menggunakan konsep Pythagoras, sehingga memunculkan persamaan baru seperti yang terlihat. Nah, tegangan total yang kita perhatikan dalam gambar itu dia VR adalah tegangan dari resistor atau hasil kali dari arus dengan hambatannya. Sementara VL adalah tegangan dari induktor, hasil kali dari arus dengan reaktansi induktifnya. Sementara VC itu adalah tegangan dari kapasitor, yakni hasil kali dari arus dengan reaktansi kapasitifnya. Karena rangkaian ini seri, maka arus yang diterima sama. Coba kita keluarkan arus yang di dalam persamaan sehingga memunculkan persamaan yang baru. Nah, persamaan itu kita kenal atau kita sebut dengan impedansi. Impedansi adalah hambatan total dalam rangkaian arus bolak-balik. Nah, bagaimana jika ingin menentukan arus maksimum dalam rangkaian arus bolak-balik? Itu kalian tinggal membagi tegangan maksimum dengan impedansinya. Sementara jika ada yang menanyakan berapa arus efektif, itu kalian hanya tinggal membagi tegangan efektif dengan impedansinya. Nah, tegangan efektif bisa kalian dapat dengan cara membagi tegangan maksimum dengan akar 2. Nah, ada kemungkinan-kemungkinan yang muncul dalam rangkaian seri resistor, induktor, dan kapasitor. Bisa kalian perhatikan dalam animasi flash berikut. Nah, bisa diperhatikan kemungkinan yang pertama, jika nilai reaktansi induktifnya lebih besar daripada nilai reaktansi kapasitifnya, maka rangkaian tersebut bersifat induktif. Sementara kemudian yang kedua, jika nilai reaktansi kapasitifnya lebih besar daripada reaktansi induktifnya, maka rangkaian tersebut bersifat kapasitif. Nah, jika terjadi rangkaian resonansi, itu artinya nilai reaktansi induktif sama dengan nilai reaktansi kapasitifnya. Untuk melengkapi pemahaman kalian terhadap rangkaian arus bolak-balik, mari kita coba latihan soal berikut. Oke, dalam rangkaian arus bolak-balik, maka tegangannya memenuhi persamaan gelombang sinusoidal, sehingga V sama dengan 50 sin 100t itu adalah 50 sebagai tegangan maksimum, sementara 100t sebagai frekuensi sudut. Untuk menentukan impedansi dan arus maksimum, silahkan lihat videonya berulang-ulang ya. Sekian video pembelajaran fisika kali ini tentang rangkaian arus bolak-balik. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.